ada beberapa jurus. Di situ sebenarnya ada 7 jurus. Cuma kalau untuk yang nanti saya akan sampaikan ke kalian itu adalah jurus yang pertama ini adalah tentang kenali potensi. Di mana ini nanti bisa kalian manfaatkan untuk satu nanti keperluan tentang penjurusan kalian. Kemudian yang kedua ketika kalian nanti mau kuliah nanti bisa untuk bekal di awal dulu, gitu ya. Mungkin di jurus 1 ini adalah tentang kenali potensi. Nah, untuk kenali potensi ini nanti akan ada 4 aktivitas yang akan kalian lakukan. Mulai dari yang pertama adalah nanti aktivitas asesmen nanti menggunakan aplikasi kalian. Nanti saya minta untuk membuka aplikasi yaitu nanti di Aku Pintar. Itu nanti yang akan di situ ada gaya belajar, kemudian ada kecerdasan, kemudian ada di situ tentang kalian itu nanti di penjurusan itu masuk ke dalam kategori apa. Nah, seperti itu. Kemudian nanti setelah ada aktivitas ini, kemudian nanti akan ada refleksinya. Manfaat dari aplikasi ini nanti kira-kira menurut kalian bagaimana? Nanti gitu. Kemudian yang ketiga adalah nanti akan saya berikan konsepnya. Untuk apa namanya dari kesemuanya ini? Potensi, kenali potensi itu konsepnya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kecerdasan, inteligensi itu sing kaya ngopo. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu yang terakhir dari aktivitas ini adalah nanti aplikasi. Jadi aplikasi ini nanti kalian diminta untuk kita berdiskusi. Nanti gitu. Oke, mungkin kita awali dari aktivitas terlebih dahulu. Nah, untuk aktivitas ini akan saya beri akunnya. Silakan kalian buka di grup kelas. Nah, kalian buka yang saya kirimkan itu ada garis 3-nya. Sudah? Oke, setelah sudah kalian scroll ke bawah yang tes minat bakat. Nah, kalian klik dulu yang tes kemampuan. Klik di tes sekarang. Nah, di situ ada petunjuknya, ada panduannya. Kalian digeser dulu sampai akhir. Ya. Yang panah-panah itu kalian klik sampai di akhir, kemudian di situ mulai sekarang. Nah, mulai sekarang itu kalian klik. Nanti silakan kalian di situ kan ada tes kemampuan. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan tingkatan kecocokan berdasarkan kondisimu saat ini. Nah, di situ kan ada nomor 1. Ayo diklik sekarang lingkaran 4. Nah, itu artinya itu untuk yang di sini kan ada tidak cocok. Kemudian semakin ke sana semakin sangat cocok, berarti itu skornya 1, 2, 3, 4. Kalian pada posisi di mana? Maksudnya seperti itu. Nah, yang sudah paham silakan langsung bisa dikerjakan. Beberapa kolom, kalian tuliskan dalam kolom-kolom itu persenannya. Nah, setelah itu kalian lihat persenan yang tertinggi itu adalah kemampuan yang kalian miliki. Artinya seperti itu. Tuliskan dulu di kolomnya dulu. Yang sudah selesai yang di 8 kecerdasan itu silakan mengisi yang tes gaya belajar. Kalian coba scroll yang bawah itu, kemudian kalian klik mulai tes yang gaya belajar. Itu ya. Bisa dimulai dari sekarang.
Stabil sama spasial. Berarti. Ya. Gaya belajar sudah selesai? Untuk yang sudah, silakan kalian lanjut lagi. Di situ ada tes penjurusan. Nah, untuk yang tes penjurusan kalian kerjakan dulu. Yang tes penjurusan, langsung klik mulai ikuti tes. Oke. Nanti yang sudah kalian bisa tuliskan di sebelahnya yang mengenali 3 gaya belajar ini di sini. Kalian tuliskan beserta persenannya yang tertinggi ya. Kalau misalkan di situ kalian ada yang sama, yang tertingginya sama ya dituliskan semuanya. Kalau di sini ya. Yang lakukan mungkin ada yang ingin membacakan dari hasil asesmen yang sudah kalian dapatkan. Yuk silakan, bisa membacakan hasilnya. Oke, Mbak Ulima. Kecerdasan saya intrapersonal, terus gaya belajar visual kinestik, terus yang penjurusan sosial sama artistik. Oke, mungkin bisa duduk lagi. Ya, agak hadapnya ke sana biar kelihatan di kamera. Untuk yang 8 jenis kecerdasan saya linguistik verbal sama intrapersonal. Berapa persen Mbak itu Mbak? 71% semua. Oke. Terus gaya belajarnya kinestetik. Oke, kinestetik ya. Ya. Kalau yang pas tes penjurusan sosial. Pas tes penjurusan sosial. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin membacakan hasilnya. Lagi, yuk daerah sini. Perwakilan boleh. Ayo. Oke. Kecerdasan saya visual spasial, gaya belajar saya visual kinestetik, penjurusan saya artistik, sosial, enterprising sama konvensional. Oke. Saya yang kinestetik, terus yang mengenali 3 gaya belajar. Saya juga yang kinestetik, terus untuk penjurusannya realistik sama artistik 80. Oke. Oke, paling tidak ini tadi kita lihat untuk penjelasannya dulu. Menurut kalian ini nanti kira-kira dari hasil ini menurut kalian akan membantu kalian untuk menemukan ternyata saya mempunyai kecerdasan seperti ini, oh gaya belajar itu ternyata ini toh. Kira-kira dapat membantu kalian enggak? Menemukan enggak? Ya. Yang sebelumnya sudah kalian temukan? Belum? Oke, nek kalian tadi misalkan dalam mengerjakannya itu secara apa yang kalian punya, apa yang kalian mampu. Oh, iki aku ya memang iki orang ngapusi, intinya seperti itu nanti akan kalian dapatkan. Tapi ketika kalian harus butuh sing tak penting tak isi baik, ya itu nanti kalian juga hasilnya juga tidak valid nanti seperti itu. Oke, mungkin kita biar semangat. Nah, kita petikkan yel SMA 1 dulu ya toh. Bikin semangat saya sebelum nanti saya saya berikan apa itu kecerdasan artinya apa. Oke, yuk kita mulai. SMA Negeri 1 Boyolali. Bu Andi. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, untuk konseptual, jadi akan saya berikan kalian arti dari apa
yang sudah kalian kerjakan ini tadi. Oke, di situ apa itu inteligensi? Jadi inteligensi ini perilaku sebenarnya kecerdasan yang bisa berulang, gitu ya. Apakah kecerdasan itu dari bayi? Saya tanya dulu, apakah kecerdasan itu didapatkan dari bayi? Terus apa ayo? Oke, harus dikembangkan. Ada lagi? Kebiasaan, betul. Apa lagi? Ayo. Berarti kan artinya kalau kecerdasan itu tidak didapatkan dari bayi, artinya sebenarnya kalian ini berpotensi semua untuk cerdas, kan gitu. Karena kecerdasan itu artinya adalah bisa perilaku yang berulang-ulang. Ketika perilaku berulang-ulang, nek mbok mati tenanan kan gitu. Kalian benar-benar, oh ternyata ini, ternyata aku salah. Berarti aku harus memperbaiki dan memperbaiki. Misalnya seperti itu kan akhirnya kan kalian kan akan menemukan kecerdasan yang mungkin selama ini yang terpendam di kalian, yang belum pernah kalian dapatkan. Oh ternyata seperti ini itu solusinya begini. Nah, jadi kecerdasan ini sebenarnya tidak oh ini sekolah ini memang cerdas ya. Memang ada yang sebagian yang seperti itu. Memang setiap orang itu diberikan inteligensi sendiri-sendiri kan gitu. Ada yang dari bayi memang inteligensinya memang luar biasa, tapi ada juga yang biasa tapi ketika mau mengasah itu juga nanti akan jadi luar biasa. Kemudian yang kedua yaitu di sini adalah kreativitas. Ketika kalian itu mampu mengembangkan kreativitas kalian, itu akan menumbuhkan kecerdasan juga. Jadi ketika kalian itu punya sebuah kreativitas dan itu mampu kalian asah, akhirnya kecerdasan itu juga akan muncul. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah. Bagaimana kalian bisa memecahkan masalah? Nah, pemecahan masalah ini pun juga tetap trial and error, Jadi ketika pemecahan masalah, oh ini ternyata tidak berhasil, berarti kan saya harus bagaimana agar berhasil kan itu. Nah itu yang dinamakan disebut kecerdasan ketika kalian ketiga-tiganya ini kalian punyai, seperti itu. Kita lanjut ke tadi kecerdasan majemuk yang dimulai dari kalian. Nah, ini tadi kecerdasan atau inteligensi, kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Ini untuk yang artinya. Kita langsung lanjut saja kecerdasan majemuk. Nah, yang kalian lakukan di aplikasi tadi ini untuk misalnya tadi cerdas secara visual spasial. Ada yang cerdas secara visual ini yang pertama visual spasial ini yang tertinggi ini ada. Jadi sini nggak ada. Berapa persen? 96. Berapa Mbak? 78. Oke, yang 96. Silakan ini dibaca. Jadi cerdas secara visual spasial itu apa? Berarti dia mampu membaca dan menulis untuk kesenangan. Artinya dia visualnya yang sangat ditonjolkan. Kemudian pandai menyusun teka-teki. Kemudian di situ menafsirkan gambar grafik dan bagan. Kemudian nikmati menggambar, melukis, dan seni visual, mengenali pola dengan mudah. Memang mengarahnya sini, Mbak. Kecuali yang teka-teki. Oke.
Ini yang pertama artinya seperti itu, gitu ya. Kemudian cerdas secara verbal linguistik. Ada yang ini? Oke, yang menonjol yang mana? Yang lebih menonjol ke dirimu? Yang paling bawah. Menggunakan humor saat bercerita. Di situ mudah mengingat informasi tertulis dan tulisan. Artinya kan verbal itu kan berarti kan menggunakan kata-kata. Nah, dari kedua ini dulu ya. Ini bisa kita lihat ketika kalian mau mau memilih ekstra. Nah, kira-kira memilih ekstra untuk yang cerdas spasial, yang kamu pilih ekstranya apa enggak? Kemarin apa yang dipilih? Kalau nggak pramuka paskib. Oke, mungkin itu secara umum ya. Kalau untuk yang Mbak Sekar apa? Enjoy membaca dan menulis di situ. Kemudian berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Cocok nggak? Ayo, yang diambil. Ekstranya apa kemarin? Cocok sebenarnya untuk yang English Club-nya. Untuk OSN juga sebenarnya juga cocok, tapi nanti kan berarti kan di situ secara verbal, intinya kan gitu. Oke, saya lanjut lagi untuk yang oke, tadi yang interpersonal. Siapa yang interpersonal? Nah, untuk yang interpersonal ini berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi nonverbal, kemudian melihat situasi dari perspektif yang berbeda, kemudian menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Artinya interpersonal ini bagaimana kalian itu berhubungan dengan orang lain. Nah, itu. Tadi yang interpersonal siapa? Ada yang interpersonal lagi? Berarti bagaimana dia itu berhubungan dengan orang lain. Cerdas ketika menjalin hubungan dengan orang lain itu interpersonal. Kemudian kita lihat yang intrapersonal. Nah, intrapersonal kayak banget ini mau. Iya. Ya. Oke. Untuk yang intrapersonal berarti secara pribadi, secara diri sendiri, cerdas secara diri sendiri. Satu, menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, pahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Banyak ya ini tadi saya lihat yang cerdas secara intrapersonal, artinya cerdas untuk diri kalian sendiri. Kemudian cerdas kinestetik tadi Mbak Sopo Naila. Nah, baca ini dulu. Jadi cerdas kinestetik itu yang bagaimana? Artinya kan berarti kan cerdas secara menggunakan bodinya untuk kegiatan kan gitu. Nah, ada lagi yang cerdas kinestetik selain Mbak Naila? Tapi kok ya aplikasi ya. Ada. Oke. Ikut apa Mas? Ikut futsal. Oke, cocok. Ikut apa enggak? Voli sama basket. Berarti kan cocok. Berarti kan kinestetik. Nah, kinestetik ini nanti kalau misalkan ternyata di sekolah ikutnya yang mungkin lomba pidato lah ya ora cocok itu kan. Nah yo kayak gitu. Oke, ini yang cerdas kinestetik. Nah, kemudian cerdas naturalis. Ini kalian baca cerdas. Ada yang cerdas naturalis yang tinggi? Coba, ada ya? Dibaca, paling tidak artinya itu. Kemudian di sini ada cerdas logis matematis. Nah, gimana aku dulu itu menu OSN itu.
Nah, cerdas, logis, matematis, artinya memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Nah, gimana soal gimana? Yang cerdas matematis. Untuk apa, Mbak? Cocok. Untuk apa? Pasien apa? Biologi. Untuk apa? Yakin, ada ilmiah. OSN ekonomi, ada lagi yang cerdas ini untuk apa? Biologi, pasien biologi. Oke, ada lagi. Pasien nomor. Biologi. Tapi kok nggak ada yang matematika? Matematika. Yang kimia. Karena susah. Salah pencet harusnya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kemudian cerdas musikal, ada nggak yang punya kecerdasan musikal? Sukanya apa? Ikutnya apa? Kita. Oke, ada lagi yang musikal. Yang musikal ada lagi? Nyanyi gitu nggak? Nggak ada. Bisa lo gitaris loh. Ayo. Ini silakan dibaca sendiri ya, yang cepat. Oke, kita mengenali 3 gaya belajar. Di situ tadi sudah kalian mendapatkan untuk gaya belajar kalian yang kalian miliki. Dimulai dari gaya belajar visual. Berarti visual itu dengan menggunakan gambar, kemudian video, ilustrasi. Pokoknya piye caranya itu yang terlihat dengan mata, kan gitu. Ada yang tinggi di visual ini, coba berapa orang yang visual? Yang visual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14. Oke, ini visual. Kemudian berarti kan kalau sudah hampir setengahnya, saya didengarkan dulu. Kalau sudah setengahnya, berarti kan untuk kelas 10-2 ini kan paling cocok kan mesti harus ada PPT-nya. Karena banyak yang visual. Berarti kok saya kira-kira auditorial, berarti ya wis serapopolan nonton gambar genre ngantuk ya kalau rumah. Oke, intinya kan seperti itu. Kemudian untuk yang gaya belajar auditorial. Berarti kalau auditorial itu adalah gaya belajar yang menggunakan pendengaran. Ada berapa yang menggunakan pendengaran? Nenek. Yang menggunakan pendengaran. Satu kelas nggak ada. Satu. Ada lagi? Pendengaran juga. Oke. Ada lagi? Berarti cuma 2. Untuk gaya belajar dengan menggunakan pendengaran ini adalah misalkan dengan menggunakan diskusi, kita tidak diskusi ini cocok. Gitu. Kemudian tanya jawab, rekaman suara, lagu yang berbau edukatif. Kemudian paling tidak dia saat belajar itu biasanya dengan mendengarkan, seperti itu pendengarannya. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar kinestetis. Ada yang kinestetis tadi selain Mbak Naila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lumayan. Untuk yang gaya belajar menggunakan kinestetis ini kan dengan gerakan. Berarti kan mereka yang lebih cenderung kudu ono peragaan, ono prakteki, kan gitu. Oke,
Oke, paling tidak harus ada simulasi eksperimennya seperti apa, nah kayak gitu. Itu untuk belajar kinestetis. Kemudian kita lanjut lagi dulu untuk yang mengenal potensi tadi. Nah, yuk kita lihat yang ketiga. Yang ketiga tadi adalah tentang apa namanya penjurusan. Untuk yang realistik, adakah yang realistik banyak? Yang realistik banyak? 1, 2, 3. Hanya 3? Nah, realistik ini adalah kegiatan fisik. Contohnya mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Petani ya itu Suramadu ya. Maksudnya petani di sini kan banyak sekali, petani itu kan banyak sekali jurusannya. Contohnya ini. Kemudian tadi yang investigatif kan 100% mau. Nah, jadi untuk investigatif ini membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian. Contoh pekerjaannya ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti, psikolog. Berarti dia yang secara apa namanya pekerjaan itu yang suka memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, adakah yang artistik? Nah, itu yang artistik ini kan tertarik pada ekspresi kreatif. Ayo dengarkan dulu. Contoh profesinya seniman, penulis, aktor, desainer, grafis, musisi, arsitek. Ini contohnya. Kemudian lanjut lagi tentang sosial. Ada yang sosial? Oh, lumayan banyak. Nah, sosial di sini contoh pekerjaannya adalah misalkan dia jadi guru, kemudian konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Kemudian ada yang kelima, enterprising. Berapa persen, Pak? 85. Oke, kita lihat, ayo kita lihat dulu untuk yang enterprising. Ini ada contoh profesinya adalah pengusaha, politikus, kemudian manajer, marketing, pengacara. Kemudian yang terakhir yaitu di situ ada konvensional. Nah, masih konvensional orang tahu. Kayaknya ada yang 100% tapi di konvensional. Untuk konvensional, contoh pekerjaannya. Di sini ada contoh pekerjaannya yaitu akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip. Nah, untuk dari yang tiga yang sudah kalian lakukan di tes kecerdasan, kemudian gaya belajar, kemudian yang terakhir adalah penjurusan. Kira-kira menurut kalian sudah mendapatkan titik temu, oh aku suka jiko iki, berarti aku cocoknya di ini. Sudah apa belum? Sudah mulai terbayangkan, terpikirkan belum? Apa masih di awal-awal? Ayo, ada yang ingin berpendapat? Ayo, dari yang sudah kalian dapatkan ini tadi, kira-kira ada yang ingin berpendapat? Oh, ternyata saya seperti ini toh. Sudah cocok dengan diri kalian apa belum kira-kira? Yo, boleh berpendapat? Silakan ayo, boleh berpendapat? Sirajudin. Seruannya siapa mas? Apa sih Sirajudin? Itu kira-kira dari ini tadi apa namanya yang sudah kalian apa namanya dapatkan itu kira-kira menurut bagaimana? Kemudian kuliah
guru, ada yang jadi murid, dan ada yang jadi pengamat. Nah, nanti adalah memberikan semacam apa namanya kayak konselornya, gitu ya. Oh kamu cocok dengan ini mbak. Oh ternyata seperti itu. Itu yang jadi guru. Kemudian yang jadi murid adalah nanti mengungkapkan jenis gaya kecerdasan murid, kemudian gaya belajar saya ini, kemudian apa namanya di penjurusan saya ini kira-kira saya nanti cocoknya lebih ke apa ya Bu ya? Berarti nanti sih gurunya menyarankan kan gitu. Kemudian yang pengamat juga ngamati baik prosesnya, menemukannya kan gitu. Oke, sekarang silakan diskusi tiga-tiga ayo. Satu jadi guru, satu jadi murid. Cocok dengan gurunya, dengan materinya. Ada lagi yang pengen berkomentar jadi murid ketika kalian tadi latihan bertiga tadi. Ayo. Ada yang ingin jadi apa tadi? Oke, kalau misalkan murid mungkin kan gampang. Murid kan tinggal lagi kalian cuma tinggal saya ini punya kecerdasan ini. Kira-kira saya apa ya? Bukan ya gampang banget kan itu. Oke, yang jadi guru tadi. Ayo silakan ada yang berkomentar yang jadi guru. Oke Mbak, mungkin Mas agak cepat-cepat sini aja. Tadi mulai sebagai murid saya itu menurut saya dia lebih cocok ke bagian guru. Gurunya jangan guru itu apa guru Inggris, tapi lebih cocok ke guru yang bagian biologi karena kamu kecerdasannya lebih menonjol ke bagian naturalistik. Oke. Kalau dilihat dari hasil pengamatan yang saya lihat tadi, gurunya cukup aktif dalam memberikan solusi kepada muridnya tadi, memberikan pekerjaan apa yang cocok padanya dan apa gaya belajar muridnya tersebut tadi. Oke. Mungkin ada yang paling tidak ini tadi adalah contoh dari apa namanya mengenali potensi diri. Ini hanya sebagian kecil aja. Mungkin suatu saat nanti ketika saya
masuk kembali ke kelas ini nanti akan kita kupas lagi tentang bagaimana yang sudah kalian peroleh dari hasil kenali potensi ini. Paling tidak kalian sudah mempunyai bekal, intinya gitu ya. Jadi kalian sudah mempunyai bekal, silakan untuk hasil tes yang kalian sudah dapatkan ini disimpan dulu. Jadi gitu ya, kalian simpan dan nanti suatu saat nanti ketika ada pembahasan tentang mungkin jurusan apa yang akan kalian ambil, itu nanti kita lihat dari hasil yang sudah pernah kalian buat ini, gitu ya. Oke, mungkin dari materi yang saya berikan ini tadi semoga nanti bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi yang kalian berikan ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti misalkan ada sesuatu hal yang pengen dikonsultasikan lebih lanjut, kalian bisa datang ke BK. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.